Ternyata tidak hanya ada anak durhaka, tapi juga ada ibu durhaka, di mana ada sebuah video yang menunjukkan seorang balita ini baru berusia 2 tahun dalam kondisi kaki serta tangannya ini terikat tali dan tergeletak begitu saja di lantai. Pelaku diduga adalah ibu angkatnya sendiri. Video ini berasal dari Desa Tunuak, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, di mana warga berbondong-bondong masuk ke dalam rumah salah seorang warga untuk menyelamatkan bayi berusia 2 tahun. Awalnya warga curiga sang balita merupakan korban penculikan, namun belakangan diketahui bahwa kondisi balita yang terikat kaki dan juga tangannya itu tergeletak di lantai rumah dan kondisi pintunya terkunci yang dilakukan oleh ibu angkatnya sendiri. Ibu angkat korban tega mengikat korban karena ingin pergi mencari ternak di kebun dan beralasan sang balita terpaksa diikat karena kerap nakal. Baik, untuk membahas lebih lengkap mengenai hal ini, kita sudah bergabung bersama Kombes Arya Sandi, Kabid Humas Polda NTT. Selamat pagi, Pak Kabid Humas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Jen dan Mbak Rasi ya. Baik, Pak Kabid Humas, ini informasi yang tadi kita sampaikan, ibu angkat yang tega mengikat anak baru berusia 2 tahun. Ini sebenarnya kronologi seperti apa dan apa motif sang ibu tega melakukan hal tersebut? Baik Mbak, bisa kami jelaskan bahwa kejadian tersebut itu terjadi sekitar 10 hari yang lalu. Ya, jadi tanggal 20 Januari 2023. Lalu kemudian belakangan viral setelah videonya ada yang membenar. Jadi pada hari itu, ya hari Jumat, tanggal 20 Januari sekitar pukul 11.00, kebetulan di sekitar lokasi itu ada pelaksanaan sosialisasi dari salah satu LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak, kegiatan parenting di sebuah PAUD gitu ya. Lalu kemudian ketika berlangsung acara, salah satu peserta mendengar ada tangisan anak di sebuah rumah. Lalu kemudian si warga ini mencoba melihat, mencari tahu dan diintip melalui jendela, ternyata dilihatnya ada anak yang dalam keadaan terikat. Lalu kemudian warga melaporkan kepada kepala desa setempat dan akhirnya beramai-ramai datang ke rumah itu untuk menyelamatkan bayi itu, seperti itu. Mbak. Ya, Pak Kabid Humas, bayi ini sebenarnya tinggal bersama siapa? Benarkah ini ibu angkatnya? Lalu ibu kandungnya di mana, Pak Kabid Humas? Baik, dari hasil keterangan, hasil pemeriksaan dan saksi-saksi sekitar warga menerangkan bahwa anak ini merupakan keponakan langsung dari tersangka ya, artinya tantenya tinggal dirawat bersama dengan 3 orang anak kandungnya. Jadi si ibu ini merawat 4 orang anak. Informasi yang kami ketahui dari warga bahwa ibu kandung si anak ini sementara berada di luar kota, bekerja di luar kota, sehingga anaknya dititipkan ke saudaranya, seperti itu, Pak. Ya, alasan sang tante atau ibu angkat ini katanya si anak kerap nakal. Berarti sudah sering kali dilakukan oleh sang tante hal tersebut, Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan penyidik Polres TTS, dari pengakuan si ibu ini, untuk yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, Mbak. Yang bersangkutan mengakui ada beberapa kali melakukan tindakan yang sama, yaitu mengikat korban, bahkan pernah di bulan Desember yang lalu mengakui sempat memukul menggunakan sapu lidi ke anak ini, sehingga masih ada bekas-bekasnya, masih terlihat sampai sekarang. Kemudian akhir November yang lalu juga sempat mengikat dengan cara yang sama, dan terakhir ini yang baru-baru saja yang diketahui oleh warga. Ya, Pak Kabid Humas, lalu untuk tindakan ini pelaku akan dikenakan pidana seperti apa, Pak? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk tersangka sendiri, ya penyidik dari hasil gelar menyimpulkan
bahwa terduga terlapor kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Dan kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Ya, baik, terima kasih banyak Kombes Arya Sandi, Kabid Humas Polda NTT sudah bergabung dan memberikan informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Salam, selamat pagi.